Shalom Bapak Ibu Gembala serta saudara-saudari sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya sepanjang hari ini? Dahsyat luar biasa, Tuhan memberkati. Dan puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh kembali bertemu. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Amsal pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-33. Amsal pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-33. Kita akan membacakannya secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan kemudian Bapak Ibu serta saudara-saudari boleh membaca pada ayat yang genap. Amsal pasal 15 ayat yang pertama, demikian kebenaran firman Tuhan. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membagikan pertengkaran, tetapi orang yang sabar mengadakan perbatasan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau nasihatnya. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya dia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik mendekatkan pulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Bersama-sama, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Amin. Pada malam hari ini saya akan berbagi bagaimana saya memberikan tema pada malam hari ini ialah perkataan yang lemah lembut. Sekali lagi, perkataan yang lemah lembut. Dari pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-33, saya sangat diberkati dengan beberapa ayat yang menyorot pada perkataan. Perkataan yang lemah lembut adalah cara berkomunikasi yang menggunakan kata-kata yang sopan,
santun, hormat, dan penuh kasih. Orang yang berbicara dengan lemah lembut biasanya memiliki nada suara yang tenang, raut wajah yang ramah, dan bahasa tubuh yang terbuka. Mereka juga pandai mendengarkan dan memahami perasaan orang lain. Hari ini secara khusus saya sangat diberkati melalui perenungan dari Amsal pasal 15 ayat pertama sampai dengan ke-33 dengan berfokus pada perkataan yang lemah lembut. Lidah adalah salah satu organ tubuh kecil yang sangat dahsyat. Kita dapat menggunakannya untuk membangun atau menghancurkan, untuk menyembuhkan atau melukai, atau bahkan untuk memberkati, bahkan untuk mengutuk. Untuk itu, dari Amsal 15 dengan jelas menyatakannya pada kita pada malam hari ini. Dan malam hari ini juga saya akan membagikan beberapa hal bagaimana cara agar kita bisa berkata-kata dengan cara yang lemah lembut. Menerapkan perkataan yang lemah lembut dalam kehidupan kita sehari-hari bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk kita dapat melakukannya. Untuk kita dapat mengendalikan lidah kita untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Berikut saya akan membagikan beberapa tips bagaimana kita menerapkan perkataan yang lemah lembut. Yang pertama, berpikirlah sebelum berbicara. Terdapat pada ayatnya yang kedua. Di sini dikatakan, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Orang yang bijak memahami apa yang akan mereka sampaikan dan apa kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Mereka akan meluangkan beberapa waktu atau beberapa saat untuk merenungkan apa yang akan mereka sampaikan. Jadi tidak langsung menjawab dari apa yang didiskusikan atau pertanyaan yang dilontarkan. Tapi mereka akan merenungkan beberapa saat bagaimana menjawabnya agar caranya itu paling efektif bahkan tidak menyinggung orang lain. Mereka akan mempertimbangkan perasaan orang lain dan dampak dari kata-kata mereka. Di sisi lain, orang yang bebal berbicara tanpa berpikir. Mereka tidak peduli dengan perasaan orang lain atau konsekuensi dari kata-kata yang akan mereka keluarkan. Dan biasanya orang yang bebal ini adalah mereka yang mudah tersinggung dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan bahkan menyinggung orang lain. Orang benar dengan hati yang bijaksana tidak terburu-buru dalam berbicara. Mereka mempertimbangkan dengan cermat apa yang akan mereka sampaikan dan menimbang konsekuensi dari hal yang akan mereka sampaikan. Dan juga orang yang bijaksana akan berusaha berbicara dengan penuh kasih dan penuh efektif agar hal itu dapat membangun orang tersebut. Jadi, teman-teman, mari kita sama-sama belajar bagaimana ketika kita mendiskusikan sesuatu atau kita dilontarkan satu pertanyaan, jangan terburu-buru dalam menjawabnya. Jadi, harus berpikir dahulu. Kemudian pada poin yang kedua ialah selain tadi kita harus berpikir dulu sebelum kita berbicara, kita juga harus berempati kepada orang lain. Pada ayat yang ke-23 dan ayat yang keempat, di sini dikatakan seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Pada ayat yang keempat, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Berempati adalah kemampuan untuk memahami atau merasakan apa yang orang lain rasakan. Ini adalah keterampilan penting yang memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang kuat, menyelesaikan konflik, dan menciptakan dunia yang lebih penuh kasih dan pengertian. Pada ayat yang ke-23 tadi yang telah saya bacakan, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa perkataan yang tepat pada waktunya dapat membawa sukacita kepada orang lain. Kita juga harus mampu melihat situasi dan latar belakang dari lawan bicara kita. Jadi kalau kita merasa lawan bicara kita tidak cocok, kurang cocok, atau bahkan kita rasa adalah orang yang bebal, sebenarnya kita harus teliti. Kita harus memperhatikan apa yang melatar belakangi lawan bicara kita menjadi seperti itu. Jadi kita harus berempati pada orang lain.
mempertimbangkan apa yang akan kita sampaikan dari latar belakang lawan bicara kita. Kita juga harus mampu ketika kita melakukannya, kita sudah membantu orang tersebut agar merasa didengarkan, dihargai, bahkan didukung. Jadi teman-teman, ayo kita harus berempati kepada lawan bicara kita, kepada siapa saja. Kemudian pada yang keempat menekankan pentingnya menggunakan kata-kata yang lembut dan penuh kasih. Lidah yang lembut seperti pohon kehidupan membawa pertumbuhan, penyembuhan, dan kekuatan. Di sisi lain, lidah yang curang penuh dengan kata-kata kasar yang menyinggung dan dapat melukai hati dan merusak hubungan. Jadi teruslah berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu, perhatikan latar belakangnya agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian, tips menerapkan perkataan yang lemah lembut berikutnya adalah gunakan kata-kata yang positif dan membangun. Pada ayat yang ke-26, rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Mengingatkan kita pada ayat yang ke-26 ini tentang pentingnya menggunakan kata-kata positif dan yang membangun. Dan juga kita diingatkan agar ketika kita berbicara, kita harus ramah, sopan, dan penuh kasih. Kata-kata seperti ini dapat membangun hubungan dan menyemangati orang lain dan menciptakan suasana yang positif. Dengan menggunakan kata-kata yang positif dan membangun, kita dapat membuat perbedaan positif dalam kehidupan orang lain loh teman-teman. Jadi kalau kita terus menggunakan kata-kata positif ketika kita berbicara kepada lawan bicara kita menghindari kata-kata mengutuk atau bahkan menyinggung perasaan orang lain, secara tidak langsung sebenarnya kita sedang merubah orang itu. Kita sedang membangun hal-hal positif yang ada di dalam dirinya. Jadi sebenarnya dari mulut kita lah itu berdampak sangat besar terhadap lawan bicara kita. Jadi kita harus menerapkan kata-kata yang positif dan membangun bagi lawan bicara kita. Jangan sembarangan atau bahkan kita tidak ingat pada perasaan orang tersebut ketika kita berbicara padanya. Jangan kita berpikir seenaknya pada orang lawan bicara kita. Karena kita nggak tahu latar belakang, apa yang membuat lawan bicara kita seperti itu, kita kurang tahu. Tapi kita harus tetap lemah lembut, kita harus tetap ramah, kita harus tetap sopan dan penuh kasih dalam menyampaikan sesuatu. Ingat, kata-kata yang kita miliki itu memiliki kekuatan yang membangun atau menghancurkan. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau membangun atau menghancurkan seseorang, itu berawal dari perkataan kita. Jadi terus berpikir dulu sebelum berbicara, kemudian kita harus mampu berempati dengan orang lain dan gunakan kata-kata yang positif. Kemudian, tips menerapkan perkataan yang lemah lembut yang keempat, yang terakhir ialah meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Pada ayat yang ketujuh, di sini dikatakan bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Ayat ini mengajarkan kita bahwa orang yang bijaksana dan lemah lembut adalah orang yang bersedia mengakui kesalahannya dan meminta maaf ketika ia melakukan kesalahan. Mereka memahami bahwa semua orang membuat kesalahan dan mereka tidak malu untuk meminta maaf. Kita harus memahami bahwa semua orang pernah berbuat salah ya teman-teman. Jadi jangan ketika kita tahu teman kita berbuat salah, kita malah menertawakannya, menganggap bahwa itu hal sepele. Tapi kita harus maklum, kita harus memahami latar belakang dari orang tersebut. Kemudian di sisi lain, orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau mengakui kesalahannya dan tidak meminta maaf. Mereka seringkali terjebak di dalam kesombongan, keegoisan, dan mereka tidak mau bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jadi ketika kita telah berbuat salah dari perkataan kita khususnya, kita harus mau mengakuinya. Jangan kita merasa bahwa dia kan teman akrab saya, pasti tidak mungkin dong dia akan tersinggung dengan perkataan saya. Itu tidak mungkin teman-teman. Kita harus tahu dulu siapa lawan bicara kita. Apalagi terkadang kalau kita punya teman yang akrab, kadang-kadang kita tidak bisa ngerem apa yang mau kita sampaikan. Kadang-kadang kita mau agak kasar, bahkan saking asiknya kita dalam menyampaikan sesuatu, diskusi contohnya, kita tidak melihat perasaan orang lain. Bisa saja dari candaan tersebut muncul ketersinggungan. Untuk itu, ayo kita mau mengakui kesalahan kita agar kita menjadi orang yang lemah lembut.
Sebagai pengingat bahwa ketika kita mengakui kesalahan kita dan meminta maaf, itu bukanlah tanda satu kelemahan. Justru ini adalah tanda kekuatan dan kedewasaan. Sekali lagi, ketika kita mengakui kesalahan dan meminta maaf, itu bukan tanda dari kelemahan, tetapi itu adalah tanda dari kekuatan dan kedewasaan. Sebagai penutup, teman-teman, marilah kita berkomitmen untuk menggunakan lidah kita untuk memberkati orang lain. Dengan berbicara dengan lemah lembut dan penuh kasih, kita dapat membangun hubungan yang lebih positif, menyebarkan kedamaian dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Ingatlah, perkataan yang lemah lembut memiliki kekuatan yang luar biasa untuk meredakan ketegangan, membangun hubungan, dan mengalahkan kebencian. Gunakan lidah untuk memberkati orang lain dan membangun, bukan untuk menghancurkan. Berpikirlah sebelum berbicara, berempatilah dengan orang lain, gunakanlah kata-kata yang positif, dan minta maaflah jika melakukan kesalahan. Dengan pertolongan Roh Kudus, saya yakin dan percaya kita semua dapat belajar menggunakan perkataan lidah kita dengan lemah lembut. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak kita untuk bersatu hati, kita berdoa. Segala pujian dan syukur hormat hanya bagi-Mu Bapa. Kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan pada malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh bersama-sama belajar bagaimana caranya kami harus memperkatakan sesuatu yang lemah lembut Bapa. Ajari kami, tuntun kami ya Roh Kudus. Sebab kami tahu kami tidak mampu melakukannya kalau bukan karena Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Ajar-ajari kami Tuhan. Bantu teman-teman hamba-Mu yang sedang menyaksikan pada malam hari ini, agar mulai hari ini sampai seterusnya boleh memperkatakan hal-hal yang lemah lembut, bahkan menjadi satu kebiasaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah bersuka cita mendengarkan kebenaran firman-Mu dan diberkati oleh-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.